kampus kita yang tercinta ini. Pegawai-pegawai sana kenapa nggak ikut aja Duta Baca? Wah, Duta Baca tuh apa geran lu? Pura-pura. Kira-kira fitur ini untuk apa? Terus beli yang premium juga. Pokoknya belajar. Beranjak tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di Insight, ide ngobrol santai, inspiratif, mahasiswa hebat tanpa batas. Karena ini merupakan podcast pertama kami yang diadakan oleh Media Center Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Alangkah lebih baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Jar orang Banjar tuh supaya rakat. Nah ya, jadi perkenalkan, nama Ulun Fatur Rahman, mahasiswa aktif Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam sebagai host pada acara kali ini. Dan saya menjadi host tentunya tidak sendiri, ditemani oleh rekan saya. Silakan Kak, perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan nama Ulun Siti Hadijah, Ulun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Ulun hanya masuk di semester 1. Iya, kali ini kita mau ngapain nih Kak? Kita kali ini ada kedatangan mahasiswa berprestasi. Iya. Insya Allah ya, yang membanggakan kampus kita yang tercinta ini. Iya. Kayaknya harus perkenalkan lebih dulu ya. Kita perkenalan dulu nih sebelum podcastnya dimulai. Oke, dari kakak yang pertama. Oke, semuanya, perkenalkan, nama aku Ahmad Syafi'i. Aku mahasiswa aktif Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Untuk prestasi aku pemenang Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan. Aku diamanahi juga sebagai Duta Favorit tahun 2023. Dan alhamdulillah sekarang tahun 2024, bulan November tadi, aku diamanahi kembali menjadi Duta Baca Kabupaten Banjar tahun 2024 ini. Wah, keren sekali. Biasa. Wah, mantap ya. Oke, lanjut kakak yang baju putih. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif. Saya mahasiswa aktif dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk prestasi saya mungkin yang akan di-highlight di sini adalah, alhamdulillah saya juara 2 di lomba desain poster tingkat internasional dalam Olimpiade Smart and Guidance Counseling yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Luar biasa ya. Yang satu bergerak di bidang kedutaan, yang satunya bergerak di bidang perlombaan yang tingkatnya Iya. internasional. Keren ya, keren banget ini. Luar biasa. Terus sebelumnya nih kakak-kakaknya ini kan menjadi mahasiswa ya. Apakah memang sebelum masuk ke kampus ini memang suka ikut kayak kedutaan atau ikut lomba-lomba sebelumnya? Kayak dari yang pertama dari kakak Saki. Oke, dari aku dulu ya. Jadi untuk aku pribadi, beranjak tahun 2022, aku sudah mencintai dunia kedutaan. Jadi sebelum aku masuk ke Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini, aku pernah mengikuti Duta Populasi, yaitu Duta Pemuda Lingkungan Asri dan Bersih Kabupaten Banjar. Namun di sana aku masuk sebagai finalis. Nah, dari sana aku membranding diri aku bahwa aku harus lebih lagi nih. Aku sebagai finalis saja. Nah, di sana aku pengen ikut Nananggalu. Namun ada kawan aku nih yang ngechat, mending kamu ikut pemilihan Duta Bahasa aja yang langsung ke provinsi. Dari sana aku langsung kayak berpikir, kok langsung ke provinsi nih? Ya, ada kesempatan di situ ya. Betul sekali. Harusnya ke kabupaten dulu. Masa harus ke provinsi? Tapi di sana aku kayak berpikir, kayaknya dari sini aku menggali potensi aku gitu. Karena aku backgroundnya tenaga pendidik ya. Jadi aku harus menggali potensiku dulu. Dan selang waktu aku membuat program kerja, yaitu optimalisasi kebahasaan di ruang publik. Nah, itu program aku untuk Duta Bahasa. Ternyata aku masuk 70 besar, 40 besar, hingga aku masuk 10 besar. Wah, luar biasa. Memang panjang kayak perjalanannya ya, panjang. Kalau kakak Sarif sendiri, bagaimana nih jadi tahu ada info link pendaftaran bahwasanya ada lomba poster tingkat internasional? Bisa diceritakan Kak awal mulanya gimana? Jadi pada dasarnya, kalau informasi lomba-lomba ini biasanya aku peroleh dari Instagram. Jadi ada beberapa akun khusus yang sering men-sharing perihal informasi lomba. Entah itu lomba poster, video, desain logo, bahkan pembuatan karya ilmiah. Nah, tapi kebetulan untuk lomba yang kali ini
Itu aku dapat informasinya dari grup WhatsApp kelas. Oh. Jadi ada yang share ya. Kawan membawa kebaikan ya kan? Iya, betul. Mungkin kakaknya ini ya awalnya tuh memang coba-coba gitu ya. Iya, betul sekali. Awalnya cuman coba-coba karena sebelumnya emang nggak pernah ikut lomba. Oh, seperti itu. Iya. Dan kebetulan memang juara ya, hebat ya. Juara luar biasa. Luar Langsung biasa. juara 2 loh Iya. tingkat internasional. Nggak ini ya, nggak mudah sebenarnya karena memang karena tingkat persaingannya itu tidak hanya yang di dalam lingkup Kalsel aja, Bahkan memang ada Universitas Islam Iya. Negeri, ada pun juga ada UI, UGM UGM, juga. Brawijaya. Hmm. Iya, luar Mantap biasa. ya, luar biasa. Bahkan yang kuliah-kuliah kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia malahan tergeserkan nih sama Institut Agama Islam Iya. Darussalam Martapura. Keren Luar ya, biasa, buat- keren banget. Ini bangga banget nih pasti kampusnya Iya. ini. Oke, lanjut. Apa sih yang membuat para kakak-kakak nih bahwa dapat meyakinkan dirinya nih untuk ikut-ikut sesuatu yang ada persaingan seperti kedutaan, lomba-lomba, motivasi apa sih yang membuat kakak-kakaknya ini yakin sama dirinya nih gitu, kayak pasti kan ada rasa kayak minder sama Ya, orang-orang di luar sana, Hmm. terus pesimis kan sama diri sendiri. Oke, pertama dari kakak Sevi. Oke, kalau aku pribadi untuk duta baca ya. Iya. Untuk duta baca pribadi aku sebenarnya nggak ada niat sama sekali untuk ikut. Mm-mm. Karena pada selang waktu 1 bulan dibukanya pemilihan duta baca, aku sama sekali tidak terpikir untuk membuat program apapun itu. Karena yang pikirkan aku telah selesai menyelesaikan tugas aku di duta bahasa, ya sudah selesai gitu. Tapi selang 2 hari aku ada terpikir tuh, pada saat aku lagi laporan ke dinas perpustakaan, terus kata pegawai-pegawai sana, umur kamu berapa? Terus aku jawab nih, umur aku kan 20 tahun. Ya. Masih muda ya, Iya, masih muda. muda Masih banget. produktif banget Iya, ya. produktif Iya, nih. betul. Terus kata pegawai-pegawai sana, kenapa nggak ikut aja duta baca? Wah, duta baca tuh apa gerang bu? Pura-pura Iya, kada tahu iya, aja. kada Padahal tahu tahu aja aja. programnya sudah. Iya. Habis itu pada hisidin kayak ini, alurnya kayak itulah. Nah dari sana aku pulang, habis laporan tuh langsung ke kantor, langsung cari nih berkas apa aja yang harus dilengkapi. Ternyata harus membuat program. Dan aku di sana tuh dibagikan bukunya tuh tentang buku lokal bahasa Banjar. Mm-mm. Nah jadi di sana aku tinggal pilih. Nah ternyata di sana tuh ada buku yang dari Balai Bahasa, yaitu judulnya Galuh Lawan Mandai. Itu program kerja yang ulah gagasan pemilihan duta baca. Jujur, untuk motivasi aku masuk duta baca ini lebih hendak menonjolkan kenakan ini banyak menggunakan bahasa asing, Iya, betul sekali. pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris. Aku tuh hendak kenakan tuh pakai bahasa Banjar aja, ya kan? Pakai bahasa Banjar aja melalui duta baca. Nah, aku mengulah program yaitu Sagi Duta di Kalimantan Selatan. Judulnya 1 hari 1 cerita untuk anak di Kalimantan Selatan. Maksudnya setiap 1 hari aku membuat program kerja. Misalnya nih 1 hari aku ceritakan tentang telepon, 1 harinya aku ceritakan Khas-khas tentang yang Banjar ya kak. betul Iya. sekali. Jadi kayak aku ceritakan tentang budaya-budaya Banjar tapi 1 hari. Dan juga aku ada juga membuat program baru yaitu Baganda, bermain ganda untuk anak-anak di Kalimantan Selatan. Artinya di sini Begandak ya, Iya, begandak sih Baganda. katanya Baganda. begandak. Agak kalau kurang paham gitu ya. Kalau iya, bisa tadi salah udah, paham. Apa sih begandak? Iya, masih kayak bingung ya. Itu program kerja kedua Iya. aku itu tuh kayak bermain balogo. Mm-mm. Habis itu permainan Banjar yang memang anak-anak sudah kayak kan anak-anak sekarang main gadget ya. Iya, gadget Iya. terus ya, gitu permainan Betul. online. Betul. Jadi aku sekarang pengen membuat program kerja ini lebih supaya nih anak-anak mengenal permainan-permainan yang ada di Kalimantan Selatan Iya. lagi. Itu sih motivasinya. Luar Ini biasa. tadi kakak udah bilang kan bagaimana supaya anak-anak ini menggunakan bahasa lokal. Apakah sebelumnya memang kakak ini selain sebagai mahasiswa apa ada pekerjaan selain itu gitu? Oke, jadi Sharing dikit kak ya, Oke. gak apa-apa Suka ya. sekali sama Iya, anak-anak iya namanya. gitu, Oke, gitu. jadi aku tadi belum memperkenalkan juga ya Iya, kerjaan aku. mm-mm. Aku setelah lulus SMK 1 Martapura, Mm-mm. aku langsung bekerja tuh di SDN Keraton 1 Martapura. Oh, luar Di biasa. usia 18 tahun. Masya Allah. Di usia 18 tahun sampai umur aku 20 tahun. Aku di sana berganti-ganti. Jadi aku di sana tuh pertama jadi tenaga perpustakaan. Ya. Habis itu juga aku ngajar. Mm-mm. Aku di sana dikasih job desk ngajar di olahraga. Jadi guru olahraga. Habis itu membantu kayak di sekolah tuh kayak tata usaha juga. Mm. Jadi sambil ngajar-ngajar. Makanya
aku ngajar di SD, jadi aku cinta sama anak-anak. Gitu ya asal mulanya ya, gitu. asal mula dari ya gitu. Jadi mengenal banget nih berarti sama sifat-sifat anak-anak. Betul. Betul. Ada yang susah diatur ya Kak ya. Biasanya anak-anak kayak ketujuh jawab Bapak ini Manulun ini gitu. Mbak Adu benar. Menjadi tempat berkeluh kesahnya anak-anak ya. Dia cuma bisa sosok ke bapak-bapak itu sudah terlihat ya Kak ya. Nah, sudah mungkin terlatih ya dari sejak sekarang. Kak Syafi'i kita beralih lagi ke Kak Syarif tentang motivasi tadi. Motivasi yang mengikuti kegiatan lomba poster tingkat internasional tadi bagaimana nih motivasinya? Jadi sebenarnya motivasi utama saya adalah teman saya sendiri. Padahal jadi kan saya punya teman nih, kebetulan seangkatan juga, cuman beda fakultas iya juga. Nah dia itu sedikit banyaknya pasti aku tahu kan kehidupannya seperti apa. Nah mulai dari dia bangun tidur, terus masalah percintaan dan sebagainya, dari masalah pribadi juga. Iya, nah ternyata dia itu emang suka ikut lomba-lomba dari SMP kalau tidak salah hingga kuliah. Nah untuk kuliah sendiri itu dia udah banyak banget ikut lomba pembuatan karya ilmiah dan itu biasa ditunjuk langsung oleh fakultas ya untuk mewakilin kampus kita. Nah aku melihatnya kan kayak keren banget ya. Terus pengen juga, cuman kalau dari ranah pembuatan karya ilmiah aku ngerasa aku masih ya tidak sepro dia gitu ya. Nah makanya aku cari lomba lain yang emang aku bisa. Aku pikir tuh aku bisa. Terus cari akhirnya nemulah lomba yang emang aku punya passion di sana, yaitu lomba poster tadi. Editing gitu ya sokanya. Emang suka yang kayak hal-hal mengedit gitu kan. Iya betul. Karena Allah menciptakan manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin temannya tadi unggul di dalam karya ilmiah dan Kak Syarif unggulnya di bidang editing atau poster tadi. Kemudian pastikan dalam kita mengikuti suatu pemilihan duta ataupun mengikuti perlombaan pasti ada kendala. Gak mungkin nih yang segala urusan tuh lancar terus, gak ada kan, karena mulus aja gitu ya gitu, gak ada, pasti ada proses kan dalam pemilihan itu atau mengikuti lomba tersebut. Nah untuk Kak Syafi'i mungkin apa nih kendalanya dalam mengikuti duta bahasa atau duta baca ini? Jadi kendala aku tadi ya untuk pemilihan duta bahasa sendiri itu akses. Jadi akses ke sana mungkin terlalu jauh nggak juga sih, cuman ya waktu aku aja sih yang harus aku bagi, karena kesananya tuh aku harus ke Banjarmasin, nanti ke Banjarbaru, sedangkan rumah aku kan di Martapura sini gitu. Itu aja sih kendalanya. Untuk kendala duta baca ya tadi H-1 aku tuh banyak pekerjaan, jadi untuk ngumpul program kerja aku tuh apa ya, kayak bingung gitu. Bagi waktunya gitu bagi ya? waktunya untuk memasukkan ke filenya juga bingung gitu. Jadi pada saat sudah pukul kan jam 0.00 tuh ditutupnya ya. Terus aku ngumpulnya pada pukul jam 10 malam. 10 malam. Kayak emang aku jujur kayak nggak ada persiapan sama sekali nih. Terus pada saat besok aku datang paling awal dibandingkan peserta yang lain. Terus aku lihat mereka kayak berasa, wis, aku lihat kebanggaan tersendiri ya, karena disiplin gitu ya. Pembagian waktu ya gitu. Dan jujur peserta cuman aku sendiri gitu. Terus datang semuanya, terus mereka mempresentasikan apa ya program kerja mereka. Aku kayak berpikir, wah ini kayaknya aku nggak masuk. Cuman ada overthinkingnya sedikit karena melihat program kerja mereka dibandingkan aku. Karena aku tadi program kerjanya cuman Galuh dan Mandai. Jadi kayak lebih terarah cuman lokal. Sedangkan mereka ke Indonesia 2045. Wow. Jadi kayak aku merasa kayaknya ini ya minder ya sama jadinya. Ya, tapi pada gitu. saat aku udah menjelaskan, juri tuh kayak, wah kamu kayaknya berbeda dari yang lain. Nah dari situ kayak, wah keren, kayak program kerjaku artinya udah sukses nih. Tapi aku nggak tahu penilaian juri gimana. Ya udah pada saat pengumuman itu kayak udah pasrah aja sih gitu. Pas udah pengumuman harapan 3, terus harapan 2, harapan 1. Nah aku udah yang 3 ini nggak berpikir aku menang. Karena masih banyak orang yang baik dibandingkan aku. Ternyata aku dibagi rezeki di duta baca, yaitu juara 3. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Kemudian kalau Kak Syarif sendiri, kendalanya apa nih dalam mengikuti lomba? Bisa dijelaskan? Oke. Untuk lomba kali ini kan bisa dikatakan masih pemula ya. Betul. Masih awal-awal ikut lomba, dan bahkan aku ikut lomba ini tuh
pertama kali bikin poster. Oke. Nah, jadi untuk penggunaan softwarenya itu sendiri aku menggunakan Canva dan itu emang nggak tahu sama sekali fitur-fitur yang ada di Canva apa aja, terus fungsi fitur ini untuk apa. Real pemula banget ya. Iya, jadi harus belajar dari awal lagi. Bisa. Iya, jadi kan tadi pemula banget nih. Iya. Jadi harus belajar dulu. Kira-kira fitur ini untuk apa, terus beli yang premium juga. Pokoknya belajar dari awal, terus selain itu mungkin untuk device-nya ya. Kan aku laptop yang dulu nih, 3 lomba itu yang pertama itu masih menggunakan laptop yang lama. Nah, laptop yang lama itu ya bisa dikatakan tidak terlalu baik lah untuk ngedesain. Iya, Kurang update betul. gitu ya Kak? Iya, terus layarnya juga ada nge-glitch gitu. Oke, takang-takang nggak aja bisa Iya, belajar. betul. Oke. Jadi nge-lag gitu Iya, Jar. nge-lag, Jar. Jadi perlu effort lebih lah, Iya, mulai begitu. dari belajar, terus untuk sabar menggunakan laptop. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu sih itu kendalanya. kendalanya. Iya. Terakhir mungkin kata-kata ya Kak ya. Kata-kata untuk mahasiswa, khususnya nih untuk mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Agar mahasiswa juga dapat termotivasi Iya. dari kakak-kakaknya ini. Mungkin dari Kak Syafi'i dulu ya. Oke, dari lagi ya. Ya. Oke. Jadi untuk mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Oke. jangan pernah takut untuk membranding diri kalian atau bahasa Indonesianya penjenamaan diri. Pokoknya apapun bakat kalian, apapun potensi kalian gali terus. Karena di dalam diri kalian mempunyai itu semua. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Kalian malu, kalian takut, kalian tidak akan bakal sukses. Karena kesuksesan itu berawal dari diri kita. Makanya love yourself. Cintai diri kalian. Cintai diri kalian dulu sebelum kalian mencintai orang. Nah itu sih. Luar biasa. Terus juga untuk sekali lagi ya, untuk mahasiswa-mahasiswi kampus aku lebih lebih membranding lagi diri kalian. Pokoknya dalam proses apapun yang kalian jalani, kalian ikut duta-duta apapun, kalian ikut kompetisi apapun ataupun kayak Aib tadi, pokoknya kalah menang itu belakangan. Iya. Yang Itu penting belakangan. berani mencoba. Berani kayak. mencoba. Yang penting tuh kalian berani mencoba apapun itu. Ingat, sebuah proses yang kalian jalankan akan berbuah manis di akhirnya. Itu sudah aku jalankan. Itu aja sih dari aku. Luar biasa Luar ya biasa. Kak ya. Kalau Kak Syarif Ya, sendiri bagaimana nih motivasi atau kata-kata untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura? Baik, mungkin tidak jauh dari apa yang Kak Syafi'i sampaikan tadi. Temukan potensi kalian di mana, carilah passion kalian di mana. Misal kayak aku nih, passion aku di editing ya, ngedesain dan sebagainya. Jadi kembangkan hingga kamu merasa hebat dalam hal tersebut. Jadi find your potential and enhance it. Luar biasa. Apa tuh Kak artinya Kak? tolong translatekan Kak. Nah, ulun kan bisa juga kayak bahasa Inggris. Apa Kak translate-nya? Artinya adalah temukan potensi kalian, kemudian kembangkan. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin ini sebuah closing statement ya dari juga mereka. motivasi Ya. untuk kita juga Iya, kayak. motivasi buat kita, buat mahasiswa kita khususnya. Mungkin Cukup podcast kita pada kali ini. ya pada kali ini banyak sekali ilmu yang atau pengalaman dari mereka yang bisa kita jadikan pelajaran juga Iya, betul dan sekali. motivasi untuk kita semua. Mungkin sudah cukup. Tunggu podcast kami berikutnya. Kami host, saya Siti Hadijah. Saya Fatur Rahman, pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.